Halo Sobat Ilmuwan Muda. Ya, jumpa lagi dengan channel YouTube Ilmuwan Muda, channel yang berisi inspirasi, pengetahuan tentang dunia seputar perkuliahan. Kali ini kita akan membahas tentang prestasi non-akademik. Ya, kita akan bahas tentang ini, guys. Jadi pastinya nanti pembahasannya seru. Bagi kalian yang belum subscribe, segeralah subscribe channel YouTube Ilmuwan Muda agar kalian tidak ketinggalan informasi yang selanjutnya. Baik, langsung saja nanti kita akan membahas bagaimana prestasi non-akademik di dunia perkuliahan. Ya, ketemu lagi dengan saya. Jadi kita akan membahas bagaimana itu prestasi non-akademik. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas apa sih prestasi non-akademik dan seberapa penting sebenarnya prestasi non-akademik itu. Ya. Jadi kalian ya pasti nggak asing lah ya dengan yang namanya prestasi dan akademik. Kalau prestasi ya sebuah pencapaian seorang mahasiswa, apalagi bagi yang mahasiswa baru ini biasanya masih semangat-semangatnya untuk meraih prestasi. Kemudian prestasi itu ada kalanya akademik, ada kalanya non-akademik. Jadi Sobat Ilmuwan Muda jangan khawatir. Yang namanya prestasi itu bukan seputar yang akademisi saja. Contoh misalnya seputar IPK harus bagus 4,00. Nah, terus karya tulisnya dia aktif mengikuti karya tulis, mengikuti esai, olimpiade, dan semua hal yang berkaitan dengan EQ. Nah, itu biasanya digolongkan menjadi prestasi akademik. Kemudian apalagi kalau kalian bisa mengikuti PIMNAS, nah itu prestasi akademik yang cukup bergengsi di perhelatan perguruan tinggi. Tapi jangan lupa bahwa di sisi lain, di samping itu juga ada prestasi non-akademik yang mana sama-sama prestasinya dan sama-sama pentingnya. Karena apa? Suatu universitas, suatu kampus itu juga butuh akan prestasi non-akademik. Jadi ya itulah hikmah dari Tuhan memberikan masing-masing manusia, masing-masing diri kita itu memiliki talenta dan bakat sendiri-sendiri. Jika kalian memang condong ke akademik, ya silahkan untuk menekuni dunia akademik. Tapi jika kalian itu diberikan kelebihan di non-akademik, ya berarti disitulah kalian harus men-upgrade, harus mengasah agar menjadi lebih baik dan menjadi di atas rata-rata. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih non-akademik itu. Banyak sekali ya. Kalau bicara non-akademik, ada dunia olahraga, ada dunia kesenian, kemudian ada juga dunia ya yang berkaitan dengan bakat dan minat dan bakat lah ya. Pokoknya selain yang tentang EQ biasanya dicirikan dengan otak kanan, itu yang non-akademik. Kalau akademik biasanya otak kiri ya. Nah, ada banyak sekali di dunia kampus ini yang cukup masyhur ya, kesenian dan tentang olahraga. Oke Sobat Ilmuwan Muda, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana tips dan trik untuk meraih prestasi non-akademik. Nah, karena pembahasan kita kali ini terkait dengan prestasi non-akademik, jadi sebelum bicara ke langkah-langkah yang sistematis dan strategis, maka saya akan ingin bercerita terlebih dahulu tentang my experience, pengalaman saya dan beberapa teman-teman saya di prestasi non-akademik ini. Ya, jadi berangkat dari saya sendiri ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan saling berbagi pengalaman. Jadi saya termasuk orang yang sudah lama bergelut di prestasi non-akademik, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai dalam perkuliahan dunia kampus ini, saya sudah lama bersinggungan dengan lomba-lomba yang berkaitan dengan non-akademik. Nah, kebetulan memang Tuhan memberikan kelebihan, memberikan anugerahnya kepada saya di dunia tarik suara, sehingga kebanyakan lomba-lomba yang saya ikuti dulu itu adalah
seputar tentang dunia tarik suara, khususnya tarik suara di bidang religi. Ya, bisa dikatakan seni religi gitu ya. Dulu pernah ikut tilawah, pernah ikut tartil, syarhil, bahkan selain itu juga pernah ikut lomba mocopat. Ya. Sobat ilmuwan muda mungkin tahu ya mocopat itu apa. Jadi mensinden gitu, menyinden langgam-langgam Jawa. Nah, selain itu pernah juga ikut teater, drama, teater seperti itulah semacamnya. Intinya yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai rumus-rumus yang merumuskan itu ya. Nah, terus teman-teman saya, bicara tentang kawan-kawan saya juga banyak yang berkecimpung di dunia non-akademik. Jadi mereka itu justru di bidang non-akademik ini justru unggul. Seperti saya punya teman atlet ya, dia unggul dalam bidang futsal, terus basket, kemudian ada lagi yang atlet renang sampai berkali-kali juara gitu, ada lagi yang suka di paduan suara. Nah, uniknya ketika mereka mendalami bakatnya mereka tersebut, mereka justru unggul di situ. Walaupun kadang-kadang ya akademiknya kurang, tapi tidak kemungkinan juga ada yang akademiknya bagus, non akademiknya juga bagus. Intinya bagi sobat ilmuwan muda, ketika kamu menemukan istilahnya apa ya, jati diri lah, atau menemukan your talents, finding your talents, kamu menemukan kelebihanmu itu, kamu merasa di situ ada bakat, asahlah. Maka di situ kamu harus mengasah. Kalau sudah bisa mengasah dan menemukan bakatnya, maka kamu akan bisa merasakan, oh di sini kelebihan saya, oh berarti saya harus melatih dan terus mengupgrade sehingga itu bisa berbuah menjadi sebuah prestasi ya, seperti itu. Terus juga pengalaman saya selama mengikuti lomba-lomba yang non akademik juga nggak kalah itu loh, nggak kalah gengsi lah, nggak kalah bagusnya, nggak kalah kerennya dengan lomba-lomba yang akademik. Jadi kalau kayak di kampus saya sendiri, ketika ada mahasiswa yang dia unggul di non akademiknya, dia memiliki prestasi misalnya minat bakat, kesenian ataupun olahraga, itu juga akan diberikan reward. Jadi sama-sama pentingnya, makanya saya katakan sama-sama penting dan sama-sama kerennya, baik akademik maupun non akademik. Contoh ketika Anda menjadi mahasiswa Brawijaya, kebetulan karena saya di UB Brawijaya, maka kalau kamu bisa berprestasi di non akademik, itu akan masuk pada data reward di direktorat yang namanya minat dan bakat. Jadi ada dua, ada penalaran dan minat dan bakat. Itu dua-duanya sama-sama mendapatkan hadiah yang besar. Jadi jangan khawatir, jangan kalah gengsi dengan teman-teman lain yang berprestasi di akademik. Kita juga bisa berprestasi di bidang non akademik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana trik, tips, strategi yang sistematis untuk bisa meraih prestasi non akademik tersebut. Ya, sobat ilmuwan muda, pertama yang harus kita catat adalah kita harus menyadari betul apa sih bakat kita, apa sih talenta kita. Nah, istilahnya finding your talents, itu yang harus sobat ilmuwan muda temukan. Untuk meraih prestasi non akademik itu kita harus cari tahu sendiri, cari tahu dulu apa sih sebenarnya Tuhan menitipkan kita itu kelebihannya di mana, di bakat apa, apakah di dunia tarik suara, ataukah di fisik, ataukah di olahraga, ataukah di kesenian. Nah itu nanti sobat ilmuwan muda temukan sendiri. Itu bisa dicapai dengan cara merenung, berpikir, ataupun bisa juga sobat ilmuwan muda tanyakan kepada saudara, kepada keluarga, atau kepada teman-teman, aku ini apa sih kelebihannya gitu. Kalau sudah ditemukan, nanti kita melangkah ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kalau sudah menemukan
your talents itu, maka asah, upgrade, dan latih terus, gitu ya. Jadi kalau sudah sobat ilmuwan itu sudah menemukan betul ini, oh kira-kira saya ini bakatnya di sini, di dunia tarik suara misalnya, ya asah, upgrade, dan latih terus. Jangan dibiarkan saja, karena itu eman ya, karena itu sebuah anugerah yang patut kita syukuri, patut kita banggakan ya, perlu kita rawat. Jadi jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan nanti jadinya apa? Bakat yang terpendam gitu. Makanya harus itu, kalau sudah menemukan ya kita berusaha untuk mengasah, untuk mengupgrade dan melatih terus, menjaganya. Gitu ya. Kemudian untuk step yang selanjutnya, step yang ketiga. Nah, ini yang cukup strategis dan sistematis karena ini berkaitan dengan batu loncatan sobat ilmuwan muda untuk bisa ikut kompetisi lomba dan akhirnya mendapatkan prestasi. Nah, tadi kalau tips yang pertama, sobat ilmuwan muda sudah menemukan bakatnya, kemudian yang kedua berusaha melatih, mengasah dan mengupdate. Ya, yang ketiga ini ya, sobat ilmuwan muda, tips dari saya adalah sobat ilmuwan muda ketika sudah melewati 1 dan 2 itu, yang ketiga kamu harus mengikuti atau mencari bergabung dalam suatu organisasi maupun komunitas yang itu bergerak di bidang minat dan bakat. Ya. Banyak di kampus itu banyak sekali. Kalau di UB sendiri, di Brawijaya itu misalnya ya ada seni religi, kemudian ada unit tantri. Unit tantri itu bergerak di bidang tari kesenian, kemudian ada juga dance, ada juga paduan suara, ada juga marching band. Banyak sekali. Sobat ilmuwan muda bisa memilih sesuai karakter dan passion. Jadi cirinya, ini juga salah satu ciri bagaimana sobat ilmuwan muda mengenali bakat sobat ilmuwan muda sendiri itu adalah kamu bisa merasa love, merasa senang, cinta ketika melakukan kegiatan tersebut. Misalkan menari kok senang, bernyanyi kok kemudian senang, kok itu ada indikasi bahwa bakatmu itu ya di situ, gitu ya. Jadi tips yang ketiga adalah ini bersifat strategis. Kamu harus mengikuti organisasi itu karena apa? Ketika kamu bergabung di dalamnya, otomatis bakatmu akan terasah, akan terupgrade dan akan terlatih terus. Dan hal penting selanjutnya adalah kamu akan memiliki peluang yang besar. Peluang yang besar untuk mengikuti lomba, karena ini perlu diketahui sobat ilmuwan muda, setiap organisasi minat dan bakat maupun komunitas minat dan bakat itu memiliki visi dan misi. Target setiap tahunnya itu memiliki. Jadi targetnya tahun ini berapa prestasi yang harus kita raih. Nah, itu menjadi kesempatan kita ketika kita masuk di dalam organisasi tersebut, maka kita akan berkesempatan besar untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di negara ini maupun di negara luar, baik skala nasional maupun internasional. Jadi sobat ilmuwan muda nggak perlu repot-repot untuk mencari tahu, mendaftar. Itu nanti sudah ada timnya sendiri, sudah ada panitianya dari organisasi tersebut. Nah, kita tugasnya ya mengasah dan melatih terus itu, sehingga nanti bisa mengikuti kompetisi perhelatan-perhelatan yang bersifat non-akademik, kemudian syukur-syukur bisa menjadi juaranya. Nah, kalau sudah menjadi juara, maka berarti sobat ilmuwan muda telah berhasil untuk meraih prestasi non-akademik. Tinggal diperbanyak, kemudian divariasi, mengikuti lomba apa lagi yang sifatnya non-akademik, dan di-upgrade terus, jangan lupa. Setelah itu, nanti sobat ilmuwan muda akan mendapatkan reward yang cukup bergengsi, sehingga kita bisa ya setidaknya membuat bangga orang tua kita lah, membuat bangga orang tua, membuat bangga guru-guru, membuat bangga teman-teman, saudara, dan lain sebagainya. Dan tak lupa pastinya nanti kalau sudah juara kan bisa mentraktir teman-temannya, gitu ya. Jadi jangan pesimis, jangan khawatir ketika sobat ilmuwan muda ini kurang di bidang akademik. Masih ada jalan, masih ada kesempatan lain, yaitu di bidang non akademik.
Ya, sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Video ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat ilmuwan muda. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya yang akan dipublish oleh channel YouTube Ilmuwan Muda ini. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses terus bagi sobat ilmuwan muda, terus jaya dan terus semangat kuliah, juga semangat untuk meraih prestasi. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Ilmuwan muda, channel yang berisi inspirasi, pengetahuan YouTube Ilmuwan Muda agar kalian tidak ketinggalan informasi yang jadi pastinya nanti pembahasannya seru. Bagi kalian yang belum, kita akan membahas bagaimana prestasi non-akademik di dunia perkuliahan.